Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dan melaksanakan video presentasi ini. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu dosen Andri Tendriawaru yang telah memberikan materi kepada kami, dan kami akan melakukan presentasi file kabinet dasar-dasar database, penyimpanan barang dan data. Setiap manusia berkepentingan untuk memiliki tempat khusus dan teratur untuk menyimpan barang atau data yang dimilikinya. Contoh paling sederhana adalah dompet, di mana ada tempat-tempat khusus untuk menyimpan berbagai jenis barang dan data, tempat khusus untuk menyimpan uang, kartu identitas, dan foto pribadi. Dokumentasi data konvensional, penyimpanan data lama kelamaan tidak hanya sekedar menaruh berkas dalam satu ruang yang sama, tapi juga mengelompokkannya dalam kategori-kategori yang sama. Hal ini untuk memudahkan pencarian dan pengambilan data. Selain untuk pemeliharaan titik, contoh yang mudah dikenali adalah perpustakaan, di mana buku-buku yang punya kategori yang sama ditempatkan dalam satu rak atau lemari yang sama pula. Kategorisasi data setiap orang atau objek tertentu selalu dapat dibagi ke dalam kategori tertentu. Dari kategori inilah dapat diambil kesimpulan tentang perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh beberapa sampel. Contoh sederhana adalah basis data karyawan. Pada basis data semacam ini, karyawan dapat dibedakan atau disamakan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sudah dicatat, misalnya jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Basis data atau database adalah suatu tempat atau wadah untuk menyimpan berbagai jenis data dari suatu kumpulan atau komunitas sampel. Di masa lalu, pengumpulan data dilakukan dengan menulis di atas kertas yang disimpan dalam lemari-lemari besar. Sedangkan saat ini sudah dapat dilakukan dalam bentuk data digital yang disimpan dalam server. Pengumpulan datanya pun sudah semakin canggih, misalnya sudah dalam bentuk pindai sidik jari atau retina. Digitalisasi data adalah proses merubah bentuk tulisan menjadi bentuk-bentuk berkas komputer. Selain memindai gambar dan scanner, digitalisasi data ini bisa dilakukan secara manual, yaitu dengan cara menginput data ke dalam server. Tempat penyimpanannya pun tidak lagi ruang khusus dengan keterbatasan luas dan volume, tetapi ke dalam folder-folder komputer yang tidak terbatas banyaknya. Sistem manajemen database. Pengertian sistem manajemen database. Sistem manajemen database atau yang biasa disingkat dengan SMD pada dasarnya adalah sebuah sistem untuk membuat, memelihara, dan menampilkan isi dari suatu basis data. SMD memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan basis data dalam bentuk tulisan maupun gambar. Dengan SMD, pengguna dapat menambahkan, mengubah, mengurangi, dan menampilkan data yang dimiliki dalam sebuah tampilan web atau aplikasi. Perangkat keras. SMD membutuhkan perangkat keras minimal dalam bentuk komputer dan komputer khusus yang berfungsi sebagai server. Perangkat lunak. Selain perangkat keras, diperlukan juga perangkat lunak untuk menjalankan sistemnya. Ada banyak perangkat lunak untuk SMD seperti Microsoft Access, MySQL, Borderlands, Sybase, Oracle, dan lain-lain. Microsoft Access biasanya digunakan untuk keperluan personal atau industri kecil dan menengah. Untuk perusahaan yang lebih besar biasanya menggunakan MySQL dan Oracle atau perangkat lunak sejenis lainnya. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komputer dan pribadi. Dimulai dari sejarah komputer dan pribadi. Komputer pribadi pertama kali digunakan di majalah New Scientist pada tahun 1964. Dalam artikel berseri yang berjudul The World in 1984, dalam The Banishment of Paperwork, Arthur L. Samuel dari Pusat Penelitian Virginia, IBM menulis, meskipun mungkin saja kita dapat memperoleh pendidikan di rumah melalui PC orang tersebut sendiri, sifat asli manusia tetap tak akan berubah. Generasi pertama mikrokomputer mulai bermunculan pada tahun 70-an. Namun begitu, ia tidak berkemampuan tinggi dan kurang cakap dibandingkan dengan komputer bisnis atau business computer pada waktu itu.
sehingga hanya digunakan oleh peminat komputer atau hanya untuk permainan elektronik, serta penggunaan bulletin board system. Seperti pada komputer modern di era chip silikon, PC menggunakan mikrokomputer sebagai unit pemroses pusat. Mikroprosesor yang pertama dipakai pada PC IBM adalah Intel 4004 yang dikeluarkan pada 15 November 1971. Mikrokomputer menjadi alat perniagaan ketika program spreadsheet fisikal diluncurkan untuk mesin Apple II dan kemudian untuk kelompok 8-bit Atari, Commodore PET, dan PC IBM yang menjadi program aplikasi terpopuler. Pada sekitar tahun 1980-an, harga komputer pribadi yang rendah menjadi sebab utama kepopulerannya untuk kegunaan di rumah serta bisnis. Pada tahun 1982, majalah Time memberikan komputer pribadi gelar Man of the Year. Saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja jaringan telekomunikasi wireline atau jaringan kabel. Fungsi jaringan wireline adalah untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Jaringan komputer wireline bekerja dengan menggunakan kabel-kabel sebagai penghubung antar komputer. Kabel yang digunakan adalah kabel koaksial, twisted pair, dan serat optik. Pada setiap komputer harus dilengkapi dengan kartu antarmuka yang disebut dengan NIC, Network Interface Card atau LAN, Local Area Network. Jaringan kabel biasanya digunakan pada area yang kecil, misalnya dalam suatu ruangan dan gedung. Setiap komputer yang terhubung dalam jaringan memiliki MAC address atau IP address yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wireless. Wireless atau biasa disebut jaringan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Seiring dengan kecanggihan teknologi informasi, untuk membangun sebuah jaringan komputer dapat dimungkinkan tanpa menggunakan kabel. Sebagai pengganti kabel untuk penghubung dapat digunakan gelombang radio, sinar inframerah, Bluetooth, dan melalui gelombang mikro. Contoh komputer mobile yang dapat digunakan pada jaringan nirkabel adalah notebook dan personal digital assistant atau PDI.